Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, thumma salatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidqi wal wafa. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dijauhkan dari corona, diselamatkan hidup dan kematiannya, dimudahkan dalam memberikan nafkah kepada anak-anaknya, dan dijadikan anak cucu keturunannya menjadi cucu keturunan yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan seluruh anak-anak kita yang sedang belajar saat ini di dalam masjid membuka Al-Quran, membaca Al-Quran, semua apa yang mereka baca menjadikan amal ibadah serta pahala bagi orang tuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa mari sama-sama kita mendoakan untuk Dewan Guru yang ada di Pesantren Samarinja agar mereka semua diberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk tetap istiqamah dalam membimbing, membina, mengarahkan anak-anak kita sampai lulus kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bahwasanya anak adalah titipan Allah, dan anak pada akhirnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikisahkan bahwa Nabi kita Khidir alaihi salam dalam kisah surat Al-Kahfi pernah membunuh seorang anak, dan ketika itu Nabi Khidir bersama dengan Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Nabi Khidir pun ketika setelah membunuh sang anak, Nabi Musa pun mengatakan, wahai Nabi Khidir, aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs, apakah kamu membunuh seseorang yang orang ini zaki? Zaki itu artinya suci, bersih, anak kecil. Mengapa tega dengan mudahnya kau membunuh anak ini? Kemudian setelah itu Nabi Khidir pun mengatakan bahwasanya anak ini ketika besar, inni akhafu ayyurhiqahuma tughyana, sungguhnya aku khawatir nanti anak ini ketika besar akan melawan kepada orang tuanya. Fakana abawaihi mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra, dan membawa kepada kekufuran karena orang tuanya mukmin. Fakana abawaihi mu'minaini, orang tuanya mukmin. Nah, ini penting. Orang tua mukmin diuji oleh Allah dengan anak yang tidak baik. Namun dengan ujian ini Allah geser anak ini dan tidak Allah jadikan besar bersama dengan orang tuanya disebabkan orang tuanya mukmin. Artinya dengan keimanan orang tua akan berpengaruh sangat besar kepada seorang anak. Sangat besar. Bagaimana seorang orang tua yang tahajud di tengah malam, orang tua yang sering membuka mushaf Al-Quran, orang tua yang selalu datang ke majelis ilmu, seorang suami, seorang ayah, seorang ibu yang benar-benar beriman kepada Allah akan memberikan dampak positif kepada sang anak. Ketika anak itu sulit, mungkin menjadi mudah pelajarannya. Ketika anak itu tidak baik, maka anak itu menjadi baik. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Maka kalau ada istilah yang mengatakan bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, itu adalah benar dan itu adalah nyata. Maka oleh karena itu pada pertemuan yang lalu juga kita telah membahas bahwa pada akhirnya anak kita dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang menentukan takdir dari anak-anak kita. Anak-anak kita sampai saat ini baik, saleh, beradab, dalam keadaan yang baik dan benar, itu semua bimbingan dari Allah. Karena tidak semua anak dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, maka karena kita mengetahui bahwa anak itu tetap
pada genggaman Allah, tugas orang tua adalah mendoakan. Sebagaimana dalam pertemuan yang lalu kita telah membahas sedikit tentang surat Al-Furqan ayat 74, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kepada kami, istri-istri kami, anak cucu keturunan kami menjadi penyejuk mata kami. Apa itu penyejuk mata? Kalau kita perintah, mereka melaksanakan. Kalau kita melihatnya, kita senang karena tidak ada kecacatan mental dan fisik pada diri anak kita. Kalau kita minta tolong kepadanya, mereka langsung merespon. Kalau kita membutuhkannya, mereka langsung merespon. Maka itulah yang disebut dengan qurrata a'yun. Yang tidak qurrata a'yun yang gimana? Yang tidak qurrata a'yun, kalau kita melihatnya bawaannya emosi. Kalau kita perintah, tidak mau melaksanakan. Kalau kita nasihati, melawan. Subhanallah, anak seperti ini sungguh sangat mengecewakan orang tuanya. Oleh karena itu doa ini Al-Furqan 74 harus sering dibaca. Kemudian Nabi Zakaria pun berdoa, seorang nabi yang tidak punya anak lama dan meminta anak kepada Allah, pada surat Maryam ayat 5 dan ke-6, kemudian pada surat Ali Imran ayat 38. Saya baca Ali Imran 38. Rabbi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berikanlah kepadaku seorang anak yang baik, yang thayyib. Thayyib itu artinya baik jasmani dan rohani, bersih. Itu namanya thayyib. Jadi bukan hanya luarnya, fisiknya yang bagus, indah, putih, bersih, tinggi, handsome bagi laki-laki, beautiful bagi perempuan, bukan. Tapi juga thayyibah dari sisi rohaninya. Karena nanti ada anak-anak yang Allah ceritakan fisiknya bagus tapi secara rohaninya tidak bagus. Nah, itu nanti kisahnya anak Nabi Yusuf alaihissalam, ikhwatu Yusuf yang ingin mencelakakan Nabi Yusuf alaihissalam. Secara jasmani mereka semua thayyib, mereka semua bagus, keturunan Nabi, subhanallah, tapi jiwanya tidak thayyib. Maka Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, yaitu keturunan yang thayyib, innaka sami'ud du'a. Lihat bagaimana seorang nabi masih mendoakan, memohon kepada Allah Jalla wa'ala seorang anak yang thayyib. Seorang nabi, Bapak, seorang nabi, seorang yang sudah jelas jika meminta akan Allah kasih, yang sudah jelas jika mengadakan tangan kepada Allah akan Allah ijabah. Apa yang mereka minta? Mereka minta anak yang baik, padahal mereka begitu dekat dengan Allah. Lantas bagaimana dengan kita? Sudah berapa doa yang kita minta kepada Allah untuk anak-anak kita? Doa ini harus selalu dilantunkan oleh seorang orang tua dalam setiap salatnya, karena dalam hadis Rasulullah SAW, la yuraddu du'a, tidak ditolak sebuah doa tiga. Di antaranya adalah da'watul walid liwaladihi, doanya orang tua untuk sang anak. Maka ketika orang tua mengucapkan hal tidak baik kepada anak, bisa jadi itu yang akan terjadi karena perkataan adalah sebagian dari doa. Maka orang tua ketika kesal melihat anaknya, sebagaimanapun kesalnya, tidak boleh mengatakan ini bodoh, anak saya bodoh, anak saya begini, anak saya begini, dasar kamu begini, dan seterusnya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Tidak boleh itu keluar dari mulut orang tua. Kemudian Nabi Ibrahim pun alaihissalam mendoakan putranya, yaitu Nabi Ismail, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, dalam surat Al-Baqarah ayat 128. Ya Allah, jadikanlah kami, Ibrahim dan anak-anak saya, ya Allah, saya dan anak saya, orang yang tunduk patuh kepadamu, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau. Subhanallah, Nabi Ibrahim alaihissalam bukan hanya mendoakan beliau, tapi juga beliau mendoakan cucu keturunannya. Dan yang beliau minta adalah patuh kepadamu ya Allah.
Mengapa yang beliau minta adalah patuh kepada Allah? Ketika kita sudah minta kepada Allah dengan kepatuhan seorang anak, maka insya Allah rizki bukan urusan. Saya ingin mengatakan seperti ini. Cita-citalah yang jauh, maka yang dekat akan terlampaui. Saya ulangi. Jika kita ingin bercita-cita, cita-citalah yang jauh dan yang tinggi, maka yang dekat akan terlampaui. Saya sampaikan kepada anak-anakku sekalian yang ada di pesantren, kepada anak-anak bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Kalau kalian mau kuliah, kuliahlah yang jauh sekalian. Kuliah kalian di negeri Arab, di negeri Asia, di negeri Eropa, jauh kuliah ke sana. Maka ketika kalian melampaui yang jauh, maka yang dekat akan terlewati. Ketika kalian kuliah di Madinah Al-Munawwarah atau di Makkah Al-Mukarramah, maka Jakarta sudah terlewati. Begitupun dengan kita. Ketika kita mengejar akhirat, maka dunia akan terlewati. Nah, ini yang penting. Banyak orang tua yang salah kaprah. Salah kaprah dalam arti mengejar yang dekat, kemudian melepas yang jauh. Dekat tidak dapat, jauh apalagi. Anak berantakan. Na'udzubillah. Orang tua diajak ke majelis sulit, alasannya untuk mencari nafkah, dan nafkah, kemudian sulit untuk didekatkan dengan Al-Quran, bahkan mungkin sholatnya kedodoran. Yang seperti ini, insya Allah dunia tidak dapat, akhirat keteteran, dan anak insya Allah menjadi kurang baik. Maka ini adalah pesan dari Nabi kita Ibrahim, langkahi yang jauh, maka yang dekat akan didapat. Kemudian beliau juga berdoa dalam surat As-Saffat ayat 100, Rabbi habli minas shalihin, ya Allah berikanlah aku anak-anak yang saleh. Kemudian dalam surat Ibrahim beliau juga berdoa. Nah, ini penting. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, ya Rabb, wahai Tuhan, ya Rabb, jadikanlah aku orang yang menegakkan salat dan juga anak-anakku. Nah, ini penting. Tolong Bapak Ibu dicatat surat Ibrahim ayat 40. Kemudian surat Ibrahim ayat 35. Kemudian surat Al-Ahqaf ayat 15. Surat Ibrahim ayat 40, ya Allah jadikanlah kami orang yang menegakkan salat dan juga anak-anak kami. Bagaimana Ibrahim memulai dirinya dengan mengatakan Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah jadikanlah saya dulu ini ya Allah orang yang menegakkan salat. Nabi Ibrahim tahu bahwasanya beliau bisa menegakkan salat itu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena minnah dari Allah, karena nikmat dari Allah, karena hidayah dari Allah, karena tidak semua Allah memberikan hidayah. Ya Allah jadikanlah saya orang yang salat dan jadikanlah anak-anakku termasuk golongan orang-orang yang menegakkan salat. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Rabb terimalah doaku. Kemudian beliau juga berdoa dalam surat Ibrahim ayat 35, wa junubani wa baniya an na'budal asnam. Kita perhatikan Nabi Ibrahim alaihissalam selalu melekatkan beliau dengan anaknya. Setiap doa beliau anaknya, pasti itu. Dan yang lebih banyak didoakan Nabi Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Ismail alaihissalam ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim punya istri dua. Pertama adalah Sayyidah Sarah, yaitu anak cucu keturunan dari Syam. Wajahnya tampan luar biasa. Kemudian seperti orang Syam, seperti orang Syria. Secara face sangat tampan luar biasa. Dari Siti Sarah tidak Allah berikan anak. Kemudian akhirnya beliau pergi ke Mesir. Sampai di Mesir ada Raja Zalim. Raja Zalim ini ketika ada seorang perempuan masuk ke sebuah daerahnya di Mesir, maka perempuan itu akan menjadi simpanan dari sang raja. Kemudian singkat cerita saja. Singkat cerita, Siti Hajar dipanggil oleh sang raja.
Nabi Ibrahim mengatakan, wahai istriku, kalau kamu dipanggil oleh sang raja, bilang kamu ini bukan istri saya. Karena kalau kamu bilang istri saya, pasti raja akan mengambil. Tapi kalau kamu mengatakan bahwasanya kamu dan saya adalah adik kakak saudara, maka dia tidak akan mengambil. Sampai akhirnya Siti Hajar jalan ke sebuah dipanggil oleh raja. Kemudian raja ini zalim, dan Siti Hajar mengatakan bagaimana seorang wanita yang ifah, yang menjaga kesucian dirinya dari orang laki-laki yang ingin menyentuhnya. Beliau berdoa, ya Allah, engkau mengetahui ya Allah bahwasanya ini adalah bukan suamiku, tolonglah aku agar tidak disentuh oleh raja zalim ini. Kemudian ketika raja itu ingin menyentuh, maka tangannya pun kaku dan tidak bisa bergerak. Kemudian sang raja pun mengatakan, wahai perempuan, lepaskan saya dari kekuatan ini. Akhirnya berdoalah Siti Hajar dan lepas. Diulangi lagi sampai 3 kali. Sampai akhirnya sang raja pun, singkat cerita, tidak mau mendekati Siti Sarah karena Siti Sarah Allah jaga dari langit subhanahu wa ta'ala. Sampai akhirnya sang raja memberikan hadiah. Siapa itu? Dialah adalah Hajar, seorang pembantu di istana yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Kemudian menikahlah Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar, yang mana Hajar ini adalah seorang pembantu. Namun dari Siti Hajar keluarlah seorang nabi yang disebut dengan Nabi Ismail. Terjadilah antara dua istri ini cemburu. Akhirnya Allah perintahkan, wahai Ibrahim, ambil istri dan anakmu pergi ke kota Mekah. Ketika beliau pergi ke kota Mekah, sampai di kota Mekah, Siti Hajar dalam perjalanan selalu bertanya, wahai Ibrahim, mau kemanakah kita? Kemudian Siti Hajar pun, Ibrahim pun tidak menjawab. Sampai akhirnya Nabi kita Ibrahim meletakkan anak dan istrinya yang baru merah, sang anak baru dilahirkan, sudah harus ditinggalkan karena perintah Allah. Sang istri mengatakan, Siti Hajar mengatakan kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, Allahu amaraka bihadza. Saya tanya kamu dari tadi nggak menjawab. Pertanyaan saya terakhir sebelum kau tinggalkan saya di sini. Apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk meninggalkan saya dengan anakmu ini yang masih merah di sini, di tempat yang tidak ada kehidupan, di tempat yang tidak ada tetangga kiri dan kanan? Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan kamu? Kemudian Nabi kita Ibrahim alaihissalam mengatakan dengan penuh keimanan dan kekuatan dari Allah, karena tidak mudah bagi seorang ayah meninggalkan seorang istri dan juga meninggalkan seorang anak yang baru masih melahirkan di dalam sebuah lembah. Ya, na'am, Allahu amarani bihadza. Ya, Allah yang memerintahkan saya untuk tetap tinggal untuk meninggalkan kamu di tempat ini. Kemudian Nabi Ibrahim pun dengan berat hati jalan dan berdoa kepada Allah, Rabbi inni askantu min dzurriyyati. Syuf bagaimana bagaimana Ibrahim alaihissalam mendoakan untuk dirinya dan kemaslahatan anaknya. Maka saya sering mengatakan bahwasanya Nabi Ibrahim adalah bapaknya pendidikan dunia. Bapaknya pendidikan dunia adalah Nabi kita Ibrahim alaihissalam, bukan yang lain. Lihat bagaimana dari Nabi kita Ibrahim alaihissalam keluar keturunan para nabi, disebut dengan Abul Anbiya. Karena memang Nabi kita Ibrahim alaihissalam mendidik anaknya dengan penuh keimanan, ketakwaan, dan juga disematkan dalam kehidupan adalah doa. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zara'. Ya Allah, saya letakkan anak saya biwadin ghairi dzi zara', di sebuah lembah yang tidak ada tanaman, tidak ada kehidupan. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, di masjidmu ya Allah. Rabbi faj'al af'idatan, ya Allah jadikanlah makanan bagi mereka, tahwi ilaihim, makanan ini yang datang kepada mereka, berikan mereka rezeki, warzuqhum minas thamarat, dan berikan beliau anak-anakku dan juga cucu turunanku ya Allah yang aku tinggalkan karena perintahmu ya Allah. Samarat, apa itu samarat? Samarat adalah buah-buahan
Makanya sampai saat ini di Makkah seluruh buah-buahan di atas muka bumi ada. Subhanallah. Dari mana itu? Dari doanya Nabi kita Ibrahim. Doa Nabi kita Ibrahim yang Allah ijabah sampai saat ini membuktikan bahwasanya Makkah Al-Mukarramah menjadi negeri yang paling makmur di muka bumi. Terbukti. Minas thamarati la'allahum yashkurun, agar mereka berdoa, agar mereka bersyukur kepada ya Allah. Intinya adalah bahwa Nabi kita Ibrahim selalu mendoakan anak-anaknya dan menyematkan beliau dengan anaknya dalam setiap doa. Maka oleh karena itu tugas seorang ayah, tugas seorang ibu adalah mendoakan anak-anaknya, menyematkan dalam doanya. Dan lihat bagaimana Nabi kita Ibrahim, warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, berikanlah mereka buah-buahan agar mereka bersyukur. Poin pentingnya adalah doa kepada Allah. Kita sebagai seorang guru, sebagai seorang orang tua berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikanlah anakku ilmu yang bermanfaat. Tambahkan, jangan hanya situ, tambahkan agar ia bisa bermanfaat bagi orang lain. Ya Allah, jadikanlah anak kami ya Allah seorang ulama besar agar ia bisa merubah negeri ini. Begitu. La'allahum yashkurun diambil. Agar apa anak ini? Ya Allah, jadikanlah kami kaya. Agar apa? Jangan berhenti ya Allah, jadikanlah kami berkemampuan ekonomi. Bukan berhenti di situ. La'alli, agar apa? A'malu salihah, agar saya berbuat amal saleh. Makanya doa saya dalam setiap kesempatan saya berdoa itu seperti itu. Ya Allah, berikanlah kami ilmu Al-Quran, berikanlah kami ilmu hadis, berikanlah kami ya Allah agar saya bermanfaat bagi sendiri saya dan agar saya bermanfaat bagi orang lain. Ya Allah, berikanlah saya kemampuan ekonomi agar saya bisa bersedekah ya Allah. Saya berdoa seperti itu. Maka orang tua harus berdoa seperti itu untuk anaknya, untuk keluarganya. Tidak berhenti kepada apa yang diinginkan, tapi di balik keinginan itu untuk apa dia gunakan. Karena nanti ada anak yang kaya, ada anak yang berkemampuan, sombong, pada akhirnya mencelakakan dirinya. Kemudian dalam surat Al-Ahqaf juga dijelaskan, Rabbi auzina ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati. Ini penting. Ketika anaknya bermasalah, ambil doa ini. Al-Ahqaf ayat 15. Ulangi kata wa aslih li fi dhurriyyati. Ya Allah, berilah kepadaku kebaikan dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Rabb wa aslih li fi dzurriyyati. Dan aslih itu membenari, mengoreksi, memperbaiki. Ya Allah, perbaikilah pada cucu keturunanku. Aslih fi abna'i as-sani, aslih fi binti as-saniyah. Ya Allah, rubah akhlak anakku pada anak yang kedua. Ya Allah, rubah akhlak pada anakku yang ketiga. Aslih li fi dzurriyyati, aslih li fi dzurriyyati, aslih li fi dzurriyyati. Ini adalah doa juga yang sangat luar biasa yang juga harus dibaca oleh seorang guru. Kemudian Rasulullah SAW beliau sering mendoakan anak beliau dan mendoakan cucu beliau. Seperti doa beliau untuk Al-Hasan bin Ali, cucu daripada baginda besar Muhammad SAW. Dalam hadisnya beliau mengatakan, Allahumma inni uhibbuhu fa'ahibbah. Ya Allah, aku cinta dengan cucuku ini, maka tolong cintailah dia. Kemudian Bukhari meriwayatkan dari hadis Usamah bin Zaid dari Nabi SAW. Beliau pernah memegang Usamah bin Zaid bin Al-Hasan, seorang anak kecil ketika itu. Beliau mengatakan, Allahumma inni uhibbuhuma fa'ahibbahuma. Ya Allah, sungguh aku mencintai keduanya, maka cintailah mereka berdua. Suatu ketika Rasulullah SAW diberikan sebuah hidangan. Ini ada dalam hadis riwayat Ahmad. Kemudian beliau SAW ketika sudah dihidangkan sebuah makanan, bertanya oleh Sayyidah Fatimah. Fatimah adalah anak dari baginda besar Muhammad SAW. Wahai Fatimah, di mana suamimu dan di mana anak-anakmu? Wahai sang ayah, anakku dan juga
suamiku ada di rumah. Baik, Fatimah tolong panggil mereka semua. Akhirnya dipanggillah anaknya, dipanggilah suaminya. Kemudian akhirnya beliau Rasulullah SAW menggelar karpet ya kalau bahasa kita, kalau bukan karpet atau tikar yang terbuat dari pelepah kurma, digelarlah tikar tersebut. Kemudian anaknya tadi dan anaknya Al Hasan wal Husain, kemudian Ali bin Abi Thalib yaitu menantu beliau, kemudian Fatimah Az-Zahra sebagai anaknya dipanggil masuk ke dalam sebuah karpet. Kemudian Rasulullah SAW berkata, Allahumma ahli, ya Allah keluargaku ya Allah. Beliau mengatakan itu kepada Allah, ya Allah ini keluargaku ya Allah. Allahumma ahli ya Allah, adhib anhumur rijsa, ya Allah hilangkanlah berhala dari diri mereka, berhala dan juga kemusyrikan dari hati-hati mereka. Kemusyrikan dalam arti bukan hanya menyembah sebuah pohon, pergi ke dukun. Kita yakin kita tidak melakukan itu, tapi sekecil apapun kemusyrikan, ya Allah hilangkan dari hati mereka ya Allah. Cinta berlebihan terhadap benda, cinta berlebihan terhadap manusia, cinta berlebihan terhadap dunia, ingin dilihat orang, ingin dipandang oleh orang, itu bagian dari berhala-berhala yang menempel pada diri. Bagaimana Rasulullah SAW mendahulukan doa tentang akidah untuk anak-anaknya, maka kita bisa mendoakan ini, adhib anhumur rijsa ya Allah, ya Allah hilangkan berhala pada diri mereka. Padahal ini adalah cucu keturunan Rasul, tapi Rasul masih mendoakan agar mereka tidak menyembah berhala, agar mereka tidak terlalu cinta terhadap sebuah benda yang bisa menjadikan kecemburuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan wa tahhirhum tathhira, dan sucikanlah mereka dengan sesuci-sucinya. Subhanallah. Inilah doa seorang nabi untuk keluarganya. Maka kita perlu untuk mendoakan ini. Allahumma ahli ya Allah, ya Allah keluargaku ya Allah. Ini adalah anak-anakku ya Allah, ini adalah istriku ya Allah, ini adalah suamiku ya Allah. Selamatkanlah kami semua dalam dunia dan akhirat ya Allah. Hilangkanlah berhala dari mereka dan sucikanlah mereka dengan suci-sucinya ya Allah. Indahnya doa ini yang diajarkan oleh baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mendoakan anak-anak kecil. Rasulullah SAW juga mendoakan anak perempuan. Dari hadis riwayat Bukhari dari Ummu Khalid, beliau berkata, aku mendatangi Rasulullah SAW bersama ayahku. Ketika itu aku mengenakan baju berwarna kuning. Ketika melihat bajuku, Rasulullah SAW mengatakan sanah, artinya bagus. Kemudian aku bermain-main dengan cincin kenabian. Ayahku melarang. Jadi ada seorang anak bercerita pada masa kecilnya dibawa oleh ayahnya menuju Rasul. Anak ini pakai baju warna kuning. Rasul mengatakan, baju yang bagus, sana. Kemudian namanya anak-anak bermain dengan cincin kenabian. Bagaimana Rasulullah SAW membiarkan anak ini bermain dengan cincin kenabiannya? Karena Rasul tahu bahwa anak kecil psikologisnya adalah untuk bermain. Namun ayahnya melarang. Jangan kau mainkan cincin kenabian tersebut. Kemudian ayahku melarang, tetapi Rasulullah SAW membiarkan. Rasul tetap membiarkan anak ini. Dan akhirnya Rasulullah SAW berdoa, abali wa akhlaqi thumma abali wa akhlaqi thumma abali wa akhlaqi. Semoga sampai rusak dan sobek, semoga sampai rusak dan sobek, semoga sampai rusak dan sobek. Maksud dari kata semoga sampai rusak dan sobek adalah bahwa agar Ummu Khalid, anak yang kecil ini tadi, akan panjang umurnya sampai bajunya robek, dan akan panjang umurnya sampai baju yang dikenakan itu menjadi rusak. Subhanallah. Rasulullah SAW dalam banyak kegiatan selalu mendoakan sahabatnya, terutama keluarganya. Mungkin Bapak Ibu dirahmati Allah, kami cukupkan pertemuan sampai saat ini. Sudah pukul 20.20, kita kasih kesempatan 5 menit untuk pertanyaan.
Karena waktu kita sangat terbatas, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Tentu yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ibu, nanti insya Allah akan coba kita tampilkan berdasarkan juga dengan referensinya beserta juga nama kitabnya agar nanti bisa juga dibeli, karena yang saya pegang ini adalah kitab yang ditulis oleh Syekh dari Timur Tengah, namun dia sudah berbahasa Indonesia, sehingga nanti juga bisa menjadi rujukan. Dan insya Allah nanti kita akan kumpulkan beberapa referensi ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW yang juga kita bisa sebarkan untuk kebaikan bersama insya Allah.